Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang aritmatika sosial, di mana aritmatika sosial itu akan membahas tentang untung, rugi, harga jual, harga beli, bruto, neto, tara, diskon, dan bunga tunggal. Jadi semuanya itu membahas tentang keuangan ya, ada di kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita belajar matematika. Nah, aritmatika sosial. Aritmatika sosial merupakan suatu penerapan dari dasar-dasar perhitungan matematika yang ada di dalam kehidupan sosial sehari-hari. Nah, ini biasanya tergambar pada proses jual beli, terus menabung, dan lain-lain. Nah, dalam materi ini yang akan dibahas adalah untung, rugi, harga pembelian, harga penjualan, diskon atau rabat, bruto, neto, tara, dan bunga tabungan. Nah, kita akan membahas tentang untung terlebih dahulu. Sesuatu dikatakan untung jika harga penjualannya lebih tinggi daripada harga pembeliannya. Kalau kita membeli sesuatu terus dijual dengan harga yang lebih tinggi, itu namanya untung. Di mana keuntungan itu adalah harga penjualan dikurangi harga pembelian. Dan persentase keuntungan itu adalah keuntungannya dulu berapa dari yang di atas, dibagi patokannya itu adalah harga pembelian dikali 100%. Contoh, seorang pedagang membeli barang dengan harga Rp300.000. Kemudian ia menjualnya dengan harga Rp345.000. Berapakah keuntungan dan persentase keuntungannya? Oke, jawab pertama keuntungan. Yang kita cari keuntungan. Keuntungan itu adalah harga penjualan dikurangi harga pembelian. Penjualannya itu adalah Rp345.000 dikurangi Rp300.000. Maka untungnya adalah Rp45.000. Nah, sekarang untuk mencari persentase keuntungannya. Persentase keuntungan itu rumusnya keuntungan per harga pembelian dikali 100%. Kita keuntungannya sudah nemu ya, yaitu Rp45.000 per harga pembeliannya. Di sini itu 300.000 dikali 100%. Maka kita bisa coret nolnya, ini 3, ini juga 3, terus ini nolnya 2, ini nolnya 2. Berarti 45 dibagi 3, yaitu 15%. Maka keuntungannya dari pembelian barang tersebut adalah 45.000, dan jika dirubah ke dalam bentuk persentase, yaitu sebesar 15% dari harga pembelian. Seperti itu. Nah, di mana untuk mencari yang lainnya seperti harga penjualan dengan harga pembelian, itu bisa menggunakan rumus ini, rumus keuntungan. Seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang kerugian. Nah, rugi. Sesuatu dikatakan rugi jika harga pembeliannya lebih tinggi daripada harga penjualannya. Maka dari itu, rumus kerugian itu adalah harga pembelian dikurangi harga penjualan. Kalau keuntungan itu kan dibalik harga penjualan dikurangi harga pembelian. Oleh karena itu, untuk rumus gabungannya sebenarnya bisa digabungkan keuntungan atau kerugian, yaitu selisih harga dari harga pembelian dan harga penjualan. Di mana untuk persentase kerugian itu adalah kerugian per harga pembelian dikali 100%. Ini sama seperti keuntungan, cuma yang dibedakan itu yang di atasnya. Karena yang di atasnya itu adalah kerugian. Kita membahas tentang kerugian. Contoh, Pak Anwar membeli motor dengan harga Rp10.500.000. Setelah 3 bulan, ia menjual motornya dengan harga Rp9.975.000. Berapakah kerugian dan persentase kerugiannya?
Pertama kita nyari kerugian. Kerugian adalah harga pembelian dikurangi harga penjualan. Yaitu Rp10.500.000 dikurangi Rp9.975.000, yaitu Rp525.000. Untuk mencari persentasenya, berarti persentase kerugian sama dengan kerugian per harga pembelian dikali 100%, yaitu 525.000 per 10.500.000 dikali 100%. Ini nolnya bisa dihilangkan 3, dicoret ya. Ini juga nolnya 2. Nah, tinggal 525 dibagi 105, yaitu 5%. Maka Pak Anwar itu mengalami kerugian sebesar 525.000, atau dalam bentuk persennya adalah 5%. Selanjutnya, kita membahas tentang harga penjualan. Jika diketahui persentase untung atau ruginya. Nah, di sini terkhususkan ya, untuk mencari harga penjualannya, ada ini. Jika diketahui persentase untung atau ruginya, di mana harga penjualannya itu adalah 100 ditambah atau dikurang P per 100 dikali harga pembelian. Di mana untuk plus min itu tergantung di soal. Kalau di soalnya itu adalah keuntungan, maka rumusnya jadi 100 ditambah P. Tapi kalau pengurangan, maka 100 dikurangi P. Dan P-nya sendiri adalah persentase keuntungan atau kerugiannya. Jadi ini rumus ini bisa berubah tergantung untung atau ruginya. Contoh, Pak Johan membeli TV baru dengan harga, ini harga beli ya, berarti Rp1.800.000. 1 bulan kemudian TV itu dijual dan mengalami kerugian. Di sini tercetak jelas kerugian sebesar 5%. Maka berapakah harga penjualan TV itu? Oke, kita masukkan harga penjualan adalah 100 ditambah kurang P per 100 dikali harga pembelian. Di mana karena kerugian maka tandanya itu adalah negatif ya, di sini negatif P. Negatif berapa di sini? Berapa persen? Yaitu 5. Maka sama dengan 95 per 100 dikali 1.800.000, yaitu Rp1.710.000. Maka setelah 1 bulan kemudian, Pak Johan itu menjual TV-nya dengan harga Rp1.710.000. Lanjut ke harga pembelian. Nah, di sini harga pembelian juga hampir sama, yaitu yang diketahui adalah persentase untung atau ruginya, di mana plus itu untuk keuntungan, min untuk kerugian, dan P itu persentase keuntungan atau kerugian. Cuma bedanya di sininya dibalik ya. Tadi sih untuk harga penjualan kan 100 ditambah kurang P-nya di atas. Kalau ini di bawah. Seperti itu. Harga pembelian adalah 100 per 100 ditambah atau kurang P dikali harga penjualan. Langsung ke contoh. Dengan keuntungan 10%, sebuah sepeda motor dijual dengan harga Rp11 juta. Berapakah harga pembeliannya? Di sini udah jelas ada keuntungan 10%. Maka harga pembelian itu adalah 100 per 100 ditambah kurang P dikali harga penjualan. Nah, karena keuntungan maka ini harus ditambah. Maka kita masukkan ke soalnya 100 per 100 ditambah keuntungannya itu adalah 10, tambah 10 dikali harga penjualan adalah 11 juta. Maka kita sederhanakan, yaitu 100 per 110 dikali 11 juta. Atau kita sederhanakan lagi, adalah 10 juta rupiah. Maka sebenarnya motor itu harga pembeliannya adalah 10 juta rupiah. Tapi dijual lagi dengan harga 11 juta rupiah. Lanjut, kita akan membahas tentang bruto, neto, dan tara. Apa itu bruto, neto, atau tara? Kalau kita melihat kemasan-kemasan, ini ada 2 contoh.
Maka di sini terlihat jelas, kalau kita biasanya ada di kiri bawah ya, tapi belum tentu juga. Setiap kemasan atau barang-barang itu biasanya ada yang namanya berat bersih, neto, atau neto. Tapi maksudnya itu apa berat bersih? Di sini ada tulisan berat bersih itu 500 gram. Di sini ada berat bersih itu 126 gram. Tapi jika ditimbang itu nggak bakal 500 gram karena ada sesuatu yang membuat dia bertambah. Apakah itu? Nah, kita ilustrasikan di sini. Kalau dipunyai sekarung beras. Nah, sekarung beras itu terdiri dari beras dan karung, ya kan? Nah, yang namanya sekarung beras itu adalah bruto atau berat kotornya. Jadi berat total dari beras dan karungnya. Maka dari itu, bruto itu rumusnya neto ditambah tara. Siapa itu neto? Siapa itu tara? Neto adalah berat bersih. Jadi berat bersih itu adalah isinya. Isi yang di dalam bruto. Itu adalah neto. Kayak gitu. Kita kan nggak bakal bisa menimbang beras. Susah menimbang beras secara utuh. Nah, lebih gampang kan menimbang beras itu dimasukkan ke dalam karung. Maka dari itu untuk neto rumusnya itu adalah bruto dikurangi tara. Nah, kalau sekarung beras ini dikurangi karungnya, maka tinggal berasnya saja, kan berat si beras. Dan tara itu adalah kemasan atau wadahnya. Berarti si karung ini adalah si tara. Nah, rumusnya adalah bruto dikurangi neto. Contoh, lengkapi tabel berikut. Ada 3 soal di mana brutonya 100 kilo, yang kita nomor 1 dulu ya. Bruto 100 kg, taranya 2 kg. Yang dicari adalah netonya. Oke. Neto, karena yang dicari neto adalah bruto dikurangi tara. Brutonya itu adalah 100 dikurangi 2, yaitu 98. Berarti di sini adalah 98. Oke, lanjut. Ke yang kedua, brutonya 125 kg, taranya yang dicari. Tapi netonya 122,5 kg. Maka untuk mencari tara yaitu bruto dikurangi neto. Brutonya adalah 125 kilo dikurangi 122,5 yaitu 2,5. Maka tara di sini adalah 2,5. Oke. Lanjut. Yang terakhir, brutonya itu titik-titik ton, berarti yang dicari. Taranya itu 20 kilo dan netonya itu 1,98. Bruto itu neto ditambah tara. Nah, netonya itu karena dimintanya dalam bentuk ton, 20 kg kita rubah ke dalam ton, yaitu 0,02 ton. Ditambah 1,98 ton adalah 2 ton. Maka di sini adalah 2 ton. Lanjut. Contoh berikutnya. Seorang pedagang membeli 20 karung beras. Di setiap karung beras tertulis neto 80 gram. Tapi setelah ditimbang, berat seluruhnya adalah 1610 kg. Berapakah tara setiap karung, berarti setiap satu karungnya. Bukan semua karung ditotalkan. Oke, bruto itu kan berat kotor semuanya. Karena berat semuanya itu 1610 kg, ini kan terdiri dari 20 karung, maka kita bagi hasilnya adalah 80,5 kg. Jadi setiap satu karung, brutonya itu adalah 80,5 kg. Nah, sekarang kita masuk ke rumus tara, karena yang ditanyain adalah tara. Tara adalah 80,5 kg dikurangi 80 kg. Ini kan bruto dikurangi neto ya, netonya sudah terlihat.
Maka kita ketahui bahwa si tara itu adalah 0,5 kg atau setengah kilo. Lanjut, kita membahas tentang, nah ini yang terakhir. Tara itu rumusnya ada dua. Yang pertama itu adalah bruto dikurangi neto, dan yang kedua itu adalah persen tara dikali bruto. Jadi kalau yang diketahui ada persen, tinggal dikali bruto. Pak Bambang mempunyai beras 30 karung dengan bruto 1.500 kg. Jika taranya 1%, berapakah kilo neto setiap karung beras? Oke, kita cari. Pertama kita harus nyari brutonya dulu, seperti soal yang tadi. Maka 1.500 kg dibagi 30, yaitu 50 kg. Nah, kita pakai, karena mencari neto itu adalah bruto dikurangi tara, kita belum punya taranya. Nah, tara itu kan bisa dicari dari ini, dari persen tara dikali bruto. Maka tara sama dengan persen tara dikali bruto, yaitu 1% dikali 50 kg, yaitu 1/100 dikali 50 kg, sama dengan 0,5 kg. Tahu netonya itu berarti bruto kurangi tara. Brutonya itu adalah 50 kg dikurangi 0,5 kg, yaitu 49,5 kg. Ya, cukup sekian materi aritmatika sosial di bagian pertama ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.